Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Andriani Arianto dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tema 7, kaidah-kaidah cabang dari kaidah 2, al-yakinu la yuzalu bisyak. Pengertian: al-yakin bil asyak dikatakan juga al-yakin la yazul bil al-syak. Al-yakin secara bahasa adalah keyakinan. Secara sederhana, ia bisa dimaknai dengan tumak-nina al-qalb, ketetapan hati atas suatu kenyataan atau realitas tertentu. 12. Sedang Ghazali memandang bahwa yakin adalah kemantapan hati untuk membenarkan sebuah objek hukum, di mana hati juga mampu memastikan bahwa kemantapan itu adalah hal yang benar. Secara etimologis, al-yakin adalah sesuatu yang menetap, al-istiqror, kepercayaan yang pasti, al-jazim, teguh, al-tabit, dan sesuai dengan kenyataannya, atau al-mutabik bil al-waqi. Bisa juga dimaknai sebagai ilmu, sesuatu yang dapat menjauh keraguan dan sesuatu yang nyata. Jadi, yakin merupakan kebalikan dari syak, dan syak lawannya yakin. Ada pula yang mengartikan al-yakin dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati, tentang hakikat sesuatu itu dalam arti tidak keraguan lagi. Sedangkan al-syak adalah suatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama. Dalam arti tidak dapat diterjihkan, tidak dipilih yang paling benar dari salah satunya. Atau al-syak adalah sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya. Secara terminologis, yang dimaksud dengan al-yakin adalah sesuatu yang menjadi tetap, baik berdasarkan penganalisaan maupun dalil. Menurut Al-Suyuti mengatakan, al-yakin adalah sesuatu yang tetap dengan pasti, dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. Terminologi yakin memasukkan zan, praduga kuat, di mana zan sendiri belum mencapai derajat yakin. Para fuqaha terbiasa menggunakan kata ilm, tahu, dan yakin untuk menunjukkan makna zan dan sebaliknya. Dalam konteks ini, Al-Nawawi mencontohkan, bila ada orang yang dipercaya, al-mautuk, memberitahu bahwa air yang kita gunakan berwudu adalah najis, maka ilmu atau pengetahuan kita yang berdasarkan berita itu adalah yakin. Padahal sebenarnya kemampuan hati kita masih sebatas pada derajat zan, karena kita tidak dapat melihat langsung najis yang menimpa air wudu yang telah kita gunakan. Dari kaidah asasi al-yakin la yuzalu bisyak ini kemudian muncul kaidah-kaidah yang lebih sempit ruang lingkupnya. Misalnya, 1. Al-yakin yazalu bid yakin mataluhu. Apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Misalnya, kita yakin sudah berwudu, tetapi kemudian kita yakin pula telah buang air kecil, maka wudhu kita menjadi batal. Kita berpraduga tidak bersalah kepada seseorang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan, maka orang tersebut adalah bersalah dan harus dihukum. Yang kedua, innama sabat biyakin illa yartafa bil yakin. Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Misalnya, tawaf ditetapkan dengan kasar. dengan dasar dalil yang meyakinkan, yaitu harus 7 putaran. Kemudian dalam keadaan tawaf, seseorang ragu apakah yang dilakukannya putaran ke-6 atau ke-5. Maka yang meyakinkan adalah jumlah yang ke-5, karena putaran yang ke-5 itulah yang meyakinkan. Jadi dalam hal yang berhubungan dengan bilangan, apabila seorang itu ragu, maka bilangan yang terkecil itulah yang meyakinkan. Yang ketiga, al-isolu biro'ati dima. Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Kaidah ini menandaskan bahwa patokan dasar manusia dalam hubungan masyarakat, relasi sosial maupun individualnya adalah keterlepasannya dari tanggung jawab hak orang lain. Ketika hak itu belum pasti, secara bahasa dhimma memiliki beberapa arti: perjanjian, jaminan, perlindungan, dan sumpah.
Namun dalam kaidah ini, zimah diartikan sebagai tanggung jawab manusia terhadap suatu barang atau tanggung jawab berupa hak individu dengan hak individu lainnya. Yang keempat, al-isolu biqa'a makana ala makana malam yakum mayahoiri. Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang merubahnya. Bahwa suatu perkara yang telah berada pada suatu keadaan atau kondisi tertentu di masa sebelumnya akan tetap seperti kondisi semula selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain. Yang semula atau pertama dijadikan karena dasar segala sesuatu adalah tidak berubah atau tetap seperti sedia kala. Bakok, misalnya, manusia bebas lagi dari tanggung jawab karena datangnya kematian. Kewajiban-kewajiban suami istri hilang karena ada perceraian. Yang kelima, al-isolul al-adam. Hukum asal adalah ketiadaan. Kaidah ini menandaskan bahwa pada dasarnya setiap orang mukallaf dinilai belum melakukan sebuah pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut sudah benar-benar terwujud secara nyata dan diyakini keberadaannya. Banyak persoalan-persoalan fikih yang termasuk cakupan kaidah ini, diantaranya adalah seorang yang merasakan keraguan dalam sholat subuh, apakah ia telah mengejarkan kunut atau tidak, maka ia dianjurkan melakukan sujud syahwi karena hukum asalnya dia tidak mengerjakan kunut. Yang keenam, al-isolu idhofatil hadis ila akrob auqoti. Hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat kejadiannya. Kaidah tersebut terdapat di dalam kitab mazhab Hanafi, sedangkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i meskipun substansinya sama tetapi ungkapannya berbeda, yaitu al-isolu fi kulli hadis takdiri bi aqrabi zimantah. Hukum asal dalam segala peristiwa adalah terjadi pada waktu yang paling dekat dengannya. Misalnya, seorang wanita sedang mengandung, ada yang memukul perutnya, kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Sedang beberapa bulan, bayi itu meninggal. Maka meninggalnya bayi itu tidak disadarkan kepada pemukulan yang terjadi pada waktu yang telah lama, tetapi disebabkan hal lain yang merupakan waktu yang paling dekat kepada kematiannya. Yang ketujuh, al-isolu bisyai'il ba'ah hatta yadalu dalil al-tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan atau mubah sampai ada dalil yang menunjukkan kemahromannya. Misalnya, apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan. Kaidah ini berlaku pada fikih muamalah, sedangkan untuk fikih ibadah digunakan kaidah al-isulu fil ibadah batani hatta yakumud dalilu alal almar. Hukum asal dalam ibadah madro adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya. Subkaidah ketujuh ini juga sejalan dengan kaidah al-isolu fil alsiyah at-tahrim hatta yadal dalilu ala al-ibaha. Hukum asal sesuatu ibadah adalah haram sampai munculnya dalil yang dibolehkannya. Yang ke-8, hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya, bahwa segala hal, sesuatu perkataan atas perbuatan berdasar pada makna hakiki perkataan tersebut. Misalnya, seorang berkata, saya mau mewakafkan harta saya kepada anak Kiai Ahmad, maka anak dalam kalimat tersebut adalah anak yang sesungguhnya, bukan anak pungut, dan bukan pula cucu. Demikianlah kata-kata hijab, jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lainnya di dalam akad harus diartikan dahulu dengan arti kata yang sebenarnya, bukan dalam arti kiasan. Kesembilan, al-ibratu bidonnal ladhi yadawuru hito'ah. Tidak dianggap atau tidak diakui persangkaan yang jelas salahnya. Misalnya, apabila seorang debitur telah membayar hutangnya kepada kreditur, kemudian wakil debitur atau penanggung jawabnya membayar lagi hutang debitur atas sangkaan bahwa hutang belum dibayar oleh debitur, maka debitur atau penanggung jawabnya berhak meminta dikembalikan uang yang dibayarkannya karena pembayarannya dilakukan atas dasar persangkaan yang jelas salahnya, yaitu menyangka bahwa hutang belum dibayar oleh debitur. Yang ke-10, al-ibratu lil tahwam. Tidak diakui adanya waham kira-kira. Misalnya, apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah ahli waris, maka harta warisan dibagikan di antara mereka. Tidak diakui ahli waris yang dikira-kirakan adanya.
Yang ke-11, Masabas bizaman yahkumu biqa'ati malam yakum dalilu alal holki. Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Kaidah ini semakna dengan kaidah nomor 4. Misalnya, seseorang yang pergi jauh tidak ada kabar beritanya, maka orang tersebut tetap dianggap hidup sampai ada bukti meyakinkan bahwa dia telah meninggal dunia. Dalam hal ini yang meyakinkan bahwa ketika dia pergi dalam keadaan hidup. Oleh karenanya harta warisan tidak boleh dibagikan dahulu. Istri yang ditinggalkan masih tetap dianggap sebagai istrinya, artinya masih bentuk terhadap nafkah dan hak lainnya sebagai istri. Teori 12. Al-isulu fil bid'at tahrim, bahwa asal menyetubuhi farji adalah haram, maka setubuh dapat dilakukan apabila setelah terjadi akad pernikahan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.